Tuan Tanah adalah dewa. Bab 679. Dalam kabut hitam yang tampaknya dikelilingi oleh roh-roh jahat, Qin Ming berteriak selama 3 menit penuh sebelum suaranya berangsur-angsur menjadi lebih kecil. Kabut hitam juga menjadi semakin tipis, dan sebagian besar meresap ke dalam tubuhnya. Sosok Qin Ming muncul, tergeletak di tanah, berkedut liar seolah-olah dia menderita epilepsi. Wajahnya penuh dengan udara hitam, seperti orang Afrika, dan dia masih mengerang kesakitan, tampak menyedihkan. Haha, Qin, akhirnya kau menemui takdirmu. Chen Tianzong tertawa lebih ganas dan arogan. Ia menghunus pedang lembut berkilau dari pinggangnya, melangkah maju sambil tertawa, dan bersiap memenggal kepala Qin Ming. Melihat Qin Ming hanya meronta kesakitan dan tidak punya kekuatan untuk melawan, bahkan orang biasa pun bisa membunuhnya dengan satu pisau. Tukang daging itu menghela napas lega dan tertawa aneh. Selama Chen Tianzong membunuh Qin Ming dengan satu pedang dan mendapatkan kepala Qin Ming, misinya akan selesai. Meskipun ia membayar harga tim pemburu dan menderita kerugian besar, Jagal berdarah dingin dan tidak peduli dengan nyawa anak buahnya. Ia berpikir bahwa kematian anak buahnya sepadan jika ia dapat membunuh Qin Ming dan menyelesaikan tugas yang diberikan oleh organisasi Nirvana. Qin Ming. Melihat kondisi Qin Ming yang menyedihkan melalui kabut tipis, Gu Qingyi berteriak kaget dan bergegas mendekat dengan putus asa. Kakak Gu, tenanglah. Huo Nanling buru-buru memeluk Gu Qingyi dan berusaha sekuat tenaga menghentikannya. Bahkan jika kamu terburu-buru maju, itu tidak akan berguna. Kamu bahkan mungkin dianiaya oleh Chen Tianzong. Kami tidak dapat membantumu. Aku tidak peduli. Bahkan jika aku dihina, aku akan menyelamatkan Qin Ming. Aku tidak bisa melihatnya terbunuh. Meskipun Gu Qingyi adalah CEO sebuah perusahaan dengan aset puluhan miliar dan bisa mendapatkan apapun yang diinginkannya, dia merasa sangat tidak berdaya dan tidak berdaya dalam situasi ini. Dia tidak bisa berdiam diri dan melihat Qin Ming terbunuh. Dia harus melakukan sesuatu. Dengan tergesa-gesa, dia berteriak kepada Chen Tianzong, berhenti, jangan bunuh dia. Chen Tianzong berkata dengan nada bercanda, kamu bisa memintaku untuk tidak membunuhnya. Mohonlah dengan sikapmu yang paling tulus, aku akan mempertimbangkannya. Jangan tanya dia. Huo Nanling menghentikannya dengan marah, dia adalah penjahat yang mengingkari kata-katanya. Kata-katanya lebih buruk dari kentut. Diam. Chen Tianzong segera mengarahkan pedangnya ke arah Huo Nanling dan berteriak, jika kau berani mengatakan sepatah kata pun, aku akan memotong lidahmu. Ling Ling, kamu tidak perlu membujukku. Tidak peduli apakah dia dapat dipercaya atau tidak, aku akan mencobanya. Gu Qingyi tidak pernah memohon kepada siapapun sejak dia masih kecil, tetapi untuk menyelamatkan Qin Ming, dia tidak lagi peduli dengan harga dirinya dan berkata dengan nada merendahkan, baiklah, aku mohon padamu untuk melepaskan Qin Ming, jangan membunuhnya. Apakah ada yang meminta bantuan sambil berdiri? Chen Tianzong bersikap sombong seperti burung merak yang ekornya terbuka, dan berkata dengan nada mendominasi, kemarilah, berlututlah di kakiku, dan lepaskan semua pakaianmu, jangan tinggalkan apapun. Gunakan sisi paling genitmu untuk menyenangkanku. Selama aku bahagia, aku bisa menjadi anjing dan membiarkan Qin pergi. Mendengar ini, wajah Gu Qingyi membiru karena marah, dan dadanya naik turun dengan hebat. Jika dia benar-benar melakukan apa yang dikatakan Chen Tianzong, dia mungkin juga akan dibunuh. Dia bisa menahan penghinaan, tetapi dia punya prinsip tertentu. Dia lebih baik mati daripada menerima penghinaan dari Chen Tianzong. Bajingan, kau lebih buruk dari babi dan anjing. Betapa tidak tahu malunya kau mempermalukan wanita seperti ini. Huo Nanling mengumpat dengan marah, aku akan melawanmu sampai mati, tetapi aku tidak akan membiarkanmu menyakiti kakakku. Sambil berbicara, Huo Nanling menerkam ke depan seperti seekor singa kecil yang marah, namun ditahan erat oleh Gu Qingyi di sampingnya. Tadi Huo Nanling yang menghalangi Gu Qingyi, tapi sekarang Gu Qingyi yang menghalangi Huo Nanling. Dia tidak ingin melihat Huo Nanling melakukan pengorbanan yang tidak perlu. Ling Ling, tenanglah. Selalu ada jalan keluar. Mari kita pikirkan cara lain. Persetan denganmu, kau terus mempermalukan istriku. Tidak adil jika aku tidak membunuhmu. Pada saat ini, Qin Ming, yang sedang berbaring di tanah menderita siksaan, tiba-tiba melompat. Pedang peminum darah, yang panjangnya lebih dari 1 kaki, menusuk perut bagian bawah Chen Tianzong seperti pisau bergulir yang memotong mentega, dan cahaya pedang menembus tubuhnya. Kau! Chen Tianzong menatap belati yang menusuk perut bagian bawahnya dengan tak percaya. Ia tak percaya bahwa Qin Ming masih memiliki kekuatan untuk melawan, dan ia tak percaya bahwa ia sudah begitu dekat dengan kematian. Chen Tianzong sangat mengenal Tianxia. Tidak seorang pun di keluarga Chen yang bisa lolos dari tipu daya Belitan Yinsa. Bahkan jika orang yang dipukul tidak mati, dia akan disiksa sampai sangat sakit dan tidak akan bisa melawan. Dia hanya bisa dibantai. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa Qin Ming masih bisa melompat. Jika dia tahu ini lebih awal, Chen Tianzong tidak akan mempermalukan Gu Qingyi dan akan membunuh Qin Ming dengan pedang lebih awal. Sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Lian Tianxia tidak menyangka bahwa Qin Ming masih memiliki kekuatan untuk melawan. Dia juga percaya bahwa Qin Ming hanya berjuang sampai mati, jadi ketika Qin Ming tiba-tiba menusuk Chen Tianzong, dia tidak bereaksi sama sekali. Mati kau, bocah. Tianxia sangat marah, matanya memerah, dan dia mengerahkan energi sejatinya yang terkuat dan menamparkannya ke arah jantung Qin Ming.
Telapak tangan Tianxia dibalut energi jahat hitam pekat, seperti cakar hantu besar, dengan angin dingin menderu dan suara hantu menangis serta serigala melolong. Itu seperti banjir dan binatang buas yang dapat menghancurkan semua yang ada di jalannya, dengan kekuatannya mengalir melalui gunung dan sungai, dan kekuatannya mencengangkan. Tidak diragukan lagi bahwa tamparan seperti ini akan membunuh seseorang, dan bahkan Qin Ming tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Tianxia telah membudidayakan energi jahat selama bertahun-tahun, dan temperamennya telah berubah menjadi gelap, dingin, kejam, dan brutal. Alasan mengapa dia sangat peduli dengan hidup atau mati Chen Tianzong adalah karena keluarga Chen yang tersembunyi memiliki sedikit keturunan. Pada generasi Chen Tianzong, dia adalah satu-satunya yang tersisa. Jika Chen Tianzong meninggal, keluarga Chen yang tersembunyi akan punah. Justru karena inilah Chen Tianzong menjadi kesayangan semua orang sejak ia lahir. Semua orang memperlakukannya seperti harta karun, memegangnya di tangan mereka karena takut menjatuhkannya, memegangnya di mulut mereka karena takut meleleh, dan meminta bulan di langit tetapi tidak meminta bintang. Di bawah manja para tetua keluarganya, ia menjadi semakin sombong dan memandang rendah orang lain. Tujuan pergi keluar kali ini adalah agar Chen Tianzong memperoleh pengalaman dan melihat kehidupan duniawi, jadi dia diam-diam mengirim Yulong dan Si Feng untuk melindunginya. Keluarga Chen telah terisolasi dari dunia selama bertahun-tahun dan berpikir bahwa tidak mungkin ada tuan yang baik di dunia sekuler, jadi mereka mengirim Yulong Si Feng untuk melindungi mereka secara diam-diam. Namun, mereka tidak pernah menyangka akan bertemu dengan Qin Ming, seorang aneh yang begitu dingin dan tidak berperasaan. Dengan kepribadian Chen Tianzong yang arogan, dia dipermalukan 2 kali di depan Qin Ming. Bagaimana dia bisa menelan pil pahit ini? Dia kembali ke keluarga Chen untuk mencari bantuan secara langsung, dan kemudian mengundang 2 guru besar dari generasi tua keluarga Chen, Tianxia dan Disa. Kedua roh jahat dari keluarga Chen berusia lebih dari 50 tahun dan memiliki sedikit saingan dalam keluarga Chen. Mereka mengira bahwa mereka berdua keluar dari gunung hanya untuk menindas generasi muda, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka pertama kali bertemu dengan tim pemburu dari organisasi Nirvana. Kedua roh jahat itu hampir kehilangan nyawa mereka. Sebelum mereka menangkap Qin Ming, mereka kehilangan nyawa Chen Tianzong. Tepat sebelum Tianxia bergerak, mulut Qin Ming melengkung membentuk seringai kejam. Saat dia dingin dan kejam, dia akan membunuh tanpa berkedip. Dengan jentikan pergelangan tangannya, cahaya pedang muncul dan membelah Chen Tianzong menjadi 2 dengan tali bahu dan punggung diagonal. Tubuh Chen Tianzong hancur berkeping-keping dan jatuh ke tanah, darah berceceran di tanah, membuat salju di tanah menjadi merah. Kelihatannya mengerikan. Kecelakaan itu terjadi terlalu cepat dan tidak ada seorang pun yang bisa bereaksi. Bahkan Tianxia tidak punya waktu untuk menyelamatkannya. Ketika dia melihat Chen Tianzong terbelah 2 dan meninggal di tempat, dia menjadi marah dan mengambil tindakan. Qin Ming juga tahu bahwa Tianxia adalah musuh yang kuat. Jika dia tidak membunuh atau melumpuhkannya malam ini, dia akan kesulitan melarikan diri. Melihat telapak tangan Tianxia yang sangat ganas datang padanya, dia tidak menghindar tetapi mengayunkan pedangnya untuk menghadapinya. Saat cahaya pedang bertabrakan dengan energi sejati Yinsa yang melonjak dalam kabut hitam, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan turbulensi hebat seperti angin kencang mengamuk ke segala arah. Tanah beton retak dan beterbangan, dan kepingan salju menari-nari liar, membuat orang tidak bisa membuka mata. Tubuh Chen Tianzong yang terbelah 2 tersapu sejauh 3 atau 4 meter, dengan organ dalamnya yang berdarah berserakan di seluruh tanah. Tukang daging itu berada di dekat kedua pria itu dan juga terlibat. Untungnya, dia memiliki fisik yang kuat dan kemampuan penyembuhan diri yang mengerikan, jadi dia tidak terluka parah dan segera mundur. Melihat ke arah Qin Ming lagi, dia terbang lebih dari 10 meter seperti layang-layang yang talinya putus, menabrak tembok halaman, dan jatuh ke reruntuhan. Tianxia berdiri di sana tanpa bergerak, tetapi separuh telapak tangannya terpotong dan darah menetes ke bawah. Tepat saat mereka bertarung, Qin Ming menggunakan cahaya pedang untuk membelah hampir setengah dari Yin Satruki. Pada saat tangan Tianxia terkena sisa setengah Yin Satruki, pedang peminum darah juga menusuk tangan Tianxia. Pedang peminum darah adalah senjata suci yang dapat memotong besi seperti lumpur. Bahkan jika telapak tangan Tianxia terbuat dari besi, ia tidak dapat menahannya dan terpotong menjadi 2 dalam sekejap. Dia tidak memiliki kemampuan tukang daging untuk menyembuhkan dirinya sendiri dan meregenerasi otot dan tulang, jadi tangan ini tidak berguna. Bagaimanapun, Tianxia adalah guru utama dari generasi tua keluarga Chen dan dia sangat menghargai dirinya sendiri. Kali ini dia keluar dari pengasingan, berpikir bahwa dia dapat menyelesaikan masalah hanya dengan meregangkan otot-ototnya. Akibatnya, dia kehilangan nyawa Chen Tianzong, memotong dupa keluarga Chen, dan kehilangan separuh tangannya. Ah, aku sangat marah. Tianxia tidak dapat menerima kenyataan ini. Dia meraung dengan marah ke langit. Raungannya memekakkan telinga. Energi yang kuat menyapu ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Si tukang daging masih sanggup menahannya, tetapi Gu Qingyi dan Huo Nanling yang terluka tidak sanggup menahan raungan seperti itu dan buru-buru menutup telinga mereka. Aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian dan menghancurkan tulang-tulangmu menjadi abu. Setelah berteriak, mata Tianxia memancarkan cahaya dingin yang mengerikan, dan dia berlari keluar seperti binatang buas. Dalam sekejap mata, dia sampai di dinding yang rusak, dan hendak membunuh Qin Ming yang sedang berbaring di tumpukan batu bata. Tiba-tiba cahaya merah melesat keluar. Itu adalah pedang peminum darah.
Pedang itu seringan angsa liar yang terkejut dan begitu cepat sehingga hanya sedikit bayangannya yang terlihat. Dalam kemarahannya, Tianxia tidak peduli apa yang terbang ke arahnya. Dia menggoyangkan lengannya dan melepaskan semburan energi sejati, yang menjatuhkan pedang peminum darah yang berada dalam jangkauannya. Ambil batu bata ini, orang tua. Setelah melemparkan pedang haus darah, Qin Ming mengambil batu bata dan melemparkannya langsung ke dahi Tianshan. Saat ini, napas Qin Ming lemah dan ada darah di sudut mulutnya. Jelas bahwa dia baru saja terluka parah oleh telapak tangan Tianxia, tetapi dia masih bisa bergerak, dan lukanya tampaknya tidak separah yang dibayangkan. Dan jika Anda perhatikan dengan seksama, Anda akan menemukan bahwa energi hitam di wajah Qin Ming telah menghilang tanpa jejak. Wajahnya menjadi pucat karena kekurangan ki dan darah. Tidak ada lagi tanda-tanda bahwa ia dirasuki oleh roh jahat dan wajahnya sehitam dasar panci. Tianxia menggoyangkan lengan kanannya lagi dan melepaskan aliran energi sejati, yang menghancurkan batu bata yang beterbangan itu menjadi berkeping-keping. Sebelum dia bisa melangkah maju, batu bata kedua, ketiga, dan keempat terbang dan menghantam kepalanya. Bab 680. Batu bata beterbangan ke arahnya satu demi satu, dan Tianxia sedikit kewalahan. Dia menggerakkan lengannya pada saat yang sama, dan menggunakan energi sejatinya untuk menghancurkan batu bata satu persatu. Batu bata yang pecah berhamburan kemana-mana, seperti lokasi pembongkaran. Meskipun pemandangan itu tampak ramai, itu tidak dapat menyebabkan bahaya apapun baginya. Trik Qin Ming melempar batu bata tidak banyak berpengaruh. Dia juga tahu bahwa sulit untuk menyakiti Tianxia, dan tujuannya hanya untuk menunda Tianxia. Dia berani membunuh satu-satunya garis keturunan keluarga Chen. Kakak, kau harus memotong-motong bajingan kecil ini menjadi beberapa bagian. Disa berteriak dengan gigi terkatup. Lengan kanan Disa terpelintir dan dia terluka parah. Dia diam-diam sedang menyembuhkan diri dari jauh dan memperhatikan perkembangan situasi. Awalnya dia mengira kalau kakak laki-lakinya, Tianxia, hanya bercanda saat membunuh Qin Ming. Namun, dia tidak menyangka kalau bukan Tianxia yang kehilangan separuh telapak tangannya dan menjadi lumpuh separuh, melainkan Chen Tianzong juga kehilangan nyawanya. Chen Tianzong adalah satu-satunya keturunan keluarga Chen yang terpencil. Kematiannya akan menyebabkan kepunahan keluarga Chen. Bahkan jika Qin Ming, pelakunya, terbunuh dan tubuhnya dipotong-potong serta tulang-tulangnya dihancurkan menjadi abu, Tianxia dan Disa tidak akan dapat menjelaskannya setelah mereka kembali. Oh, sungguh dosa. Yulong mendesah tak berdaya, mengetahui bahwa bahkan jika Qin Ming beruntung bisa lolos dari tangan Tianxia malam ini, dia tidak akan bisa lolos dari perburuan keluarga Chen yang terpencil, dan pasti akan mati cepat atau lambat. Tianxia terus-menerus menggunakan energi sejatinya untuk menghancurkan batu bata yang beterbangan, menyebabkan debu memenuhi sekelilingnya dan menghalangi pandangannya. Tepat saat ia menghancurkan batu bata lainnya, cahaya merah tiba-tiba terbang keluar dari balik batu bata yang pecah dan sudah dalam jangkauannya. Cahaya merah ini adalah pedang peminum darah yang telah diterbangkan Tianxia lebih dari 10 detik yang lalu, dan langsung mengenai dahinya. Qin Ming mampu berkomunikasi dengan pedang peminum darah secara telepati dan menguasai keterampilan unik pedang terbang tersebut. Sambil dengan cepat melemparkan batu bata untuk menghentikan Tianxia, dia diam-diam mengingat pedang peminum darah dan melemparkannya lagi tanpa diduga. Tianxia adalah seorang master top yang terkenal. Menghadapi serangan mendadak itu, dia bereaksi sangat cepat. Dia langsung menyadari bahwa sulit untuk menghindar dalam jarak sedekat itu, jadi dia mengangkat lengan kanannya untuk melindungi dahinya. Lengan kanannya langsung tertusuk oleh pedang haus darah, meninggalkan lubang berdarah dan darah mengucur deras. Meskipun lengan kanannya terluka, ia berhasil menyelamatkan nyawanya dan terhindar dari kematian akibat tembakan di kepala. Qin Ming mengambil kesempatan untuk meraih kekosongan, dan pedang peminum darah berbalik. Saat berikutnya, dia melompat dari tumpukan batu bata, meraih pedang peminum darah, dan dengan tegas dan kejam menebas cahaya pedang yang tajam. Tianxia segera mundur dengan cepat, tetapi dia masih terlalu lambat, dan pedang itu melukai dadanya. Untungnya, dia menghindar tepat waktu dan lukanya tidak dalam. Dasar bajingan, aku akan memastikan kau mati dengan menyedihkan. Meskipun kekuatannya jelas lebih unggul dari Qin Ming, dia berulang kali dikalahkan. Setengah telapak tangannya terpotong, dan ada 2 luka luar tambahan di tubuhnya. Tianxia tidak bisa menerima ini dan marah seperti orang gila. Saudaraku, tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk dikatakan. Disa, yang sedang menonton perkelahian di dekatnya, menyadari bahwa aura hitam di wajah Qin Ming telah menghilang, dan dia tampak seperti orang yang sama sekali berbeda yang baru saja dirasuki oleh Yin Sha dan jatuh ke tanah sambil merintih kesakitan. Dia pikir pasti ada sesuatu yang mencurigakan, dan buru-buru berteriak untuk menghentikan Tianxia. Sambil berteriak, Disa memegangi lengan kanannya yang cacat parah, berjalan dengan langkah sempoyongan, dan mengingatkan, kakak, tenanglah dulu dan lihatlah wajah bajingan kecil ini. Sebenarnya, Disa tidak perlu mengingatkannya, karena Tianxia sudah menyadari bahwa aura hitam di wajah Qin Ming telah menghilang. Bagaimanapun, dia tidak buta, tetapi dia terlalu marah untuk bertanya. Dasar bajingan kecil, bagaimana mungkin kau bisa menghancurkan Yin Sakiku? Bagaimana kau melakukannya? Katakan padaku, dan aku akan membunuhmu dengan cepat. Dasar orang tua abadi, kau sudah berada dalam situasi sulit, tapi kau masih berani menyombongkan diri. Kalau kau benar-benar mampu, kau tidak akan terluka olehku.
Kau bahkan tidak mau buang air kecil untuk melihat seberapa parah lukamu, tapi kau masih berani bicara tentang membunuhku. Aku heran apakah kau tidak punya otak atau idiot. Qin Ming mencibir. Omelan yang bagus. Seru Huo Nanling dengan gembira, aku tahu bahwa saudara Qin akan baik-baik saja. Tidak peduli seberapa besar krisisnya, dia dapat menyelesaikannya. Seperti yang kuharapkan. Chen Tianzong terbelah menjadi dua bagian oleh Qin Ming yang tiba-tiba. Kejadiannya begitu cepat dan tiba-tiba sehingga Gu Qingyi tercengang. Butuh waktu lama baginya untuk bereaksi. Ketika dia melihat Tianxia terluka, jantungnya yang tadinya berdegup kencang di tenggorokannya akhirnya sedikit tenang. Dia merasa seperti telah diselamatkan dari situasi yang menyedihkan. Bajingan kecil, kau sedang mencari kematian. Membunuhmu akan terlalu mudah. Aku akan membuatmu berharap kau mati saja, dan menanggung siksaan paling kejam di dunia. Mata Tianxia sangat ganas, dan kabut hitam membumbung di sekelilingnya, seolah-olah ratusan roh jahat tengah menyapu Qin Ming. Dia sekali lagi menggunakan jurus khusus untuk melilit Yinsa, tidak percaya bahwa Qin Ming dapat menyelesaikannya untuk kedua kalinya. Menghadapi roh jahat yang datang, Qin Ming tidak menghindar, tetapi malah maju untuk menghadapinya. Dalam sekejap mata, dia dikelilingi oleh kabut hitam yang menakutkan dan menyeramkan. Memikirkan jeritan melengking yang dibuat Qin Ming ketika dia diselimuti kabut hitam dan siksaan menyakitkan yang telah dialaminya, hati Gu Qingyi mulai bangkit lagi, takut Qin Ming tidak akan mampu menahannya dan mengalami kecelakaan kali ini. Coba kulihat bagaimana kau akan menyingkirkannya kali ini. Kau pasti disiksa sampai mati. Tianxia menyeringai aneh. Untuk memastikan semuanya berjalan dengan baik, ia terus-menerus melepaskan Yin Saki. Dari kejauhan, Qin Ming tampak seperti terbungkus dalam kepompong hitam besar. Namun, kali ini Qin Ming tidak berteriak. Suasana hening, seolah-olah kabut hitam menghalangi suara apapun untuk menyebar keluar. Situasinya benar-benar berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Gu Qingyi dan Huo Nanling sama-sama terkejut. Tidak seorang pun dapat mengatakan apa yang terjadi pada Qin Ming dalam kabut hitam itu. Gu Qingyi, khususnya, sangat gugup hingga dia ingin bergegas masuk dan melihat, takut kalau Qin Ming telah kehilangan nyawanya tanpa suara. Tianxia juga terkejut. Wajar saja jika orang yang dibalut Yinsa berteriak. Bahkan orang biasa yang dibalut pun setidaknya akan berteriak dan meronta beberapa kali. Namun, ini adalah pertama kalinya baginya menghadapi situasi seperti itu di mana tidak ada seorang pun yang bersuara. Kakak, apa yang terjadi? Mungkinkah bajingan kecil itu mati lemas? Tanya Disa curiga. Betapapun tidak bergunanya bajingan kecil itu, dia masih bisa melakukan perlawanan terakhir. Terlalu tidak normal bahwa dia bahkan tidak kentut. Kurasa dia mencoba menipu lagi. Aku ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Tianxia merenungkannya dengan hati-hati dan berkata dengan sinis, seolah-olah dia melihat tipu daya Qin Ming. Waktu berlalu menit demi menit, dan dalam sekejap mata, 4 atau 5 menit telah berlalu. Tianxia terus melepaskan Yinsa Truki. Setelah bertahan begitu lama, dia juga merasakan kelelahan dan trukinya benar-benar terkuras, tetapi Qin Ming, yang terbungkus kabut hitam, masih tidak mengeluarkan suara apapun. Yang membuat Tianxia merasa makin aneh adalah tidak peduli seberapa banyak energi sejati yang dikerahkannya, kabut hitam yang mengelilingi Qin Ming tidak hanya tidak bertambah, tetapi malah berangsur-angsur berkurang. Awalnya dia mengira itu karena Yin Saki telah merasuk ke dalam tubuh Qin Ming, tetapi kemudian dia menyadari ada sesuatu yang salah. Bahkan seorang master dengan kekuatan yang mirip dengan Tianxia tidak dapat bertahan dijerat oleh Yin Sa selama 4 atau 5 menit. Bahkan lebih mustahil bagi Qin Ming untuk bertahan selama itu. Kemungkinan besar dia sudah mati. Namun, jika Qin Ming sudah mati, Yin Saki yang mengelilinginya seharusnya meningkat, tetapi malah menurun. Ini terlalu abnormal. Meskipun kabut hitam yang menyelimuti Qin Ming terus berkurang, kecepatannya lambat dan dunia luar masih tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Tianxia perlahan mulai kehilangan kesabarannya. Sungguh memalukan bagi seorang master top seperti dia untuk bersikap malu-malu di hadapan seorang junior. Memikirkan hal ini, dia memutuskan untuk pergi dan melihat apakah Qin Ming sudah mati atau sedang bermain trik. Namun, Tianxia merasa bahwa Qin Ming kemungkinan besar sudah mati dan hampir tidak mungkin dia akan melakukan trik apapun. Namun, dia tetap bertindak hati-hati dan mengambil pedang lunak yang dijatuhkan Chen Tianzong setelah kematiannya. Tepat saat Tianxia mendekat dan hendak mengambil kembali ki sejati Yinsa, cahaya pedang setajam kilat tiba-tiba muncul dari kabut hitam dan menebas secara diagonal. Kecepatannya seperti kilat sehingga mustahil untuk bertahan. Meskipun Tianxia sangat berhati-hati, dia tidak menduga hal ini akan terjadi dan segera mengayunkan pedangnya untuk menghalangi. Dang! Dengan suara keras, pedang lembut di telapak tangan Tianxia terputus, dan cahaya pedang terus jatuh, menebas dari bahunya, muncul dari pinggangnya, memiringkan dan membelah seluruh tubuhnya menjadi dua bagian, berakhir dengan akhir yang menyedihkan seperti Chen Tianzong. Tianxia menatap tak percaya pada sosok yang muncul dari kabut hitam bersama cahaya pedang, lalu jatuh ke tanah, mati dengan mata terbuka. Ah! Gu Qingyi tak kuasa menahan diri untuk berteriak ketika melihat orang hidup terbelah menjadi dua bagian. Ia ingin memejamkan mata, tak sanggup melihat pemandangan berdarah seperti itu. Tepat sebelum ia memejamkan mata, ia tiba-tiba melihat sesosok tubuh berjalan keluar dari kabut hitam. Sosok itu tidak lain adalah Qin Ming yang terperangkap di dalam.
Hampir pada saat yang sama dia berjalan keluar, kabut hitam di sekitarnya menelan tubuhnya seperti ikan paus yang memenuhi lautan dan menghilang dalam sekejap mata. "Kakak!" teriak Disa kaget dan marah. Tianxia benar-benar dipukul sampai mati seperti ini, dan Qin Ming masih hidup setelah terjerat oleh Yinsa dalam waktu yang lama. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya. Dia tidak pernah menyangka bahwa ini akan menjadi akibatnya. Yang juga membuat Disa sangat terkejut hingga tidak dapat mengerti adalah bagaimana Qin Ming masih hidup. Apa yang terjadi jika semua Yin Saki diserap? Sekalipun dia telah hidup lebih dari 50 tahun dan telah melihat banyak hal, dia tetap merasa bahwa otaknya belum cukup untuk saat ini. Si tukang daging juga tercengang. Dia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Tianxia seorang diri membunuh seluruh tim pemburu hingga berkeping-keping. Dia yakin bahwa Tianxia adalah seorang master super yang kekuatannya bahkan lebih besar daripada para jenderal organisasi Nirvana. Dia pikir meskipun Tianxia tidak bisa membunuh Qin Ming, setidaknya dia bisa menghajar Qin Ming sampai mati. Namun, dia mati di tangan Qin Ming dalam sekejap mata, yang membuatnya merasa luar biasa. Chen Tianzong dan Tianxia meninggal secara tragis satu demi satu, dan si tukang daging juga kehilangan dua sekutu yang kuat. Sekarang hanya ada Disa yang setengah lumpuh dan Yulong yang terluka parah yang telah kehilangan efektivitas tempurnya. Bahkan jika mereka bertiga diikat bersama, mereka bukanlah tandingan Qin Ming. Si tukang daging merasa sangat menyesal. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia seharusnya menangkap Gu Qingyi saat Qin Ming diselimuti kabut hitam. Namun, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, sudah terlambat untuk mengatakan apapun. Dia telah memutuskan bahwa meskipun harus mengorbankan nyawanya, dia harus menangkap Gu Qingyi sebagai sandera. Ini adalah satu-satunya kesempatannya untuk membalikkan keadaan dan membunuh Qin Ming. Kau. Disa menunjuk ke arah Qin Ming dengan kaget, berbicara tidak jelas sejenak. Kau membunuh kakak tertuaku. Bagaimana kau melakukannya? Bagaimana mungkin kau tidak terpengaruh oleh roh jahat? Setelah semua udara hitam yang tersisa di sekitarnya terserap ke dalam tubuh Qin Ming bersikap normal seolah tidak terjadi apa-apa, tidak terpengaruh sama sekali. Bahkan jika Tianxia dibangkitkan, dia tidak dapat memahami alasannya. Bersambung.